84 Jangan percaya. Tok 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 saat sedang berdebat di ranjang memperebutkan posisi tidur tiba-tiba saja kamar Rain dan Gabina diketuk. Siapa mas? Kata Gabina yang sudah mengganti pakaian tidurnya sedikit terbuka. Kucing mungkin. Mas. Bangkit, cepetan lihat. Kucing mana yang mengetuk pintu? Cepat buka mungkin penting, tarik Gabina baju suami itu yang sudah nyaman terbaring di sana. Dia cuma mengetuk, tidak memanggilkan. Gabina, Rain. Ketukan itu pun akhirnya mengeluarkan suara. Air, mau apa dia mas? Cepetan bukan mas, mungkin ada yang penting. Ini si brengsek. Seharian menghilang, meeting tidak hadir, entah pergi kemana dia, sekarang mengganggu waktu tidur. Kesal Rain berangsur turun memakai sendalnya. Tok tok tok, tunggu. Cukup sekali mengetuknya, kau pikir penghuninya tuli, pengganggu. Cepat buka, ceklak. Kau mau apa? Kau tidak lihat sudah malam, kau membuat masalah. Digerebek warga desa, memintaku menjadi orang tua. Jaga bicaramu, mana Gabina? Air nyaris melemos masuk namun Rain menghalanginya mengingat istrinya sudah sangat seksi. Eits, apa-apaan kau menencari istriku? Sudah malam sialan, aku sedang malas berdebat denganmu, enyahlah. Besok saja, panggil istrimu cepat. Aku butuh bantuan dia, mau apa? Bantuan apa kau tinggal jelaskan. Sudah cepat panggilkan Gabina. Gabina yang tidak nyaman mendengar perdebatan Rain dan Air itu pun lantas bergegas memakai pakaiannya yang lebih sopan lalu menutup kepalanya dan keluar menghampiri mereka. Ada apa Air, Gabina? Kumohon tolong aku, kau bisa menghubungi suami Via, kau sahabatnya pasti bisa melakukan itu, Via sedang membutuhkan suaminya. Siang tadi dia nyaris tabrak oleh orang suruhan ibu tirinya. Sekarang papanya masuk rumah sakit karena asmanya kambuh. Via takut rumah sakit, aku tidak bisa terus menemaninya sekalipun karena kemanusiaan. Dia punya suami, aku merasakan tangannya bergetar saat tiba di sana, dia panik, dia tidak bisa berpikir saking takutnya. Dan kau tahu dia akan membawa orang tuanya itu pulang saking takut dia aku tinggal. Bagaimana bisa? Ibu tirinya memang membenci dia, lalu dengan siapa Via sekarang, Air? Air, Via tidak punya saudari di sini, dia terus memegangi tanganku Bina, dia memelukku aku takut aku meninggalkannya dengan seorang suster setelah kami tadi bertengkar, aku harus pulang, aku tidak suka menjadi pebinor, aku bahkan jadi tahu masalah keluarganya padahal kami baru bertemu, itu sangat tidak pantas. Dia selalu membanggakan suaminya, tapi suaminya tidak juga datang, aku takut menimbulkan kesalahpahaman. Tidak suka jadi pebinor, Rain tertawa. Bukankah kau sangat berbakat, tutup mulutmu, aku serius kali ini. Via, bagaimana bisa? Dia pasti sangat ketakutan saat ini. Aku harus menemaninya. Jangan, tadi ada beberapa pasien TBC di sana, tetaplah di sini, pikirkan kehamilanmu. Hubungi saja suaminya, mungkin mereka sedang bertengkar. Via tidak juga menghubungi, aku yakin mereka bertengkar. Mata Gabina berkaca-kaca siap akan menangis. Bagaimana dia menghubungi? Bagaimana? Bagaimana apanya? Sini aku yang akan menghubungi dan mengatakan dari rumah sakit. Temanmu sudah tidak waras, orang tuanya itu belum sehat, bagaimana bisa saking takutnya dia mau membawa pulang orang yang masih sakit. Suami tidak berguna, harusnya dia juga tahu temanmu punya ibu tiri seperti itu, bagaimana jika Via kenapa-kenapa? Bagaimana bisa aku yang orang asing ada di sana? Aku benci menjaga milik orang lain, stop Air, kau memalki bagaimanapun tidak akan merubah apapun. Ya Via bersuami, dia sudah menikah tapi Dev sudah meninggal 2 tahun lalu, Gabina menempelkan wajahnya pada pundak Rain, Via itu seorang janda yang ditinggalkan suaminya baru 1 tahun pernikahan mereka. Via takut rumah sakit karena Dev adalah dokter dan dia meninggal karena terpapar virus. Waktu menangani pasien, apa? Air begitu sok, meninggal. Ya, Dev sudah meninggal. Via terlihat kuat, tapi begitu banyak menanggung beban, kedua orang tuanya bercerai, ibu tiri yang membenci dia, Via harus survive bersama ibu kandungnya di negara lain sampai dia akhirnya bertemu Dev dan saat semua membaik dia harus kehilangan orang yang membuat dia merasakan kebahagiaan itu. Air terenyuh, semua ucapan Via tentang suaminya berputar-putar di kepala Air. Pantas saja Via terlihat seperti orang depresi saat tiba di rumah sakit. Aku akan kembali ke rumah sakit, Tangsbina.
Ujar Air, dia tidak menunggu langsung pergi dari sana. Betapa masih terbayang jelas bagaimana wajah ketakutan Via, kepanikannya hingga tubuhnya yang bergetar saat mendengar suara ambulans. Akad ada sebuah kisah apa ini Tuhan? Air berpikir keras, dalam satu hari dia langsung berkenalan dengan Via hingga ke akar-akar masalah hidup, trauma dan keluarganya. Air juga masih mengingat jelas bagaimana Via membanggalkan suaminya lalu menjawab ambigu saat dia diminta datang, setibanya di rumah sakit, Air langsung bergegas menuju ruang perawatan papa Via itu berada, lelaki itu berjalan cepat di koridor. Andai dari awal Via mengatakan yang sebenarnya Air pasti tidak akan takut-takut menolongnya. Dari awal dulu Via sudah menarik perhatiannya, seorang gadis sahabat Gabina, namun tadi saat tahu dia wanita beristri Air tidak ingin membuat dia terkena masalah. Walaupun dia mengatakan ingin menjadi pebinor untuk Rain dan Gabina, nyatanya Air tidak melakukan itu. Belum sampai tuangan perawatan Air sudah melihat Via. Via tampak menangis di luar ruangan menghubungi seseorang. Lelaki itu lalu menghampiri, "Kenapa di luar? Suster masih menemanimu. Untuk apa kau kembali?" Via langsung bangkit dan mematikan panggilannya, "Suamiku udah dalam perjalanan ke sini. Dia akan datang. Maaf merepotkanmu." Dia juga mengatakan terima kasih kau sudah membantuku. Terlihat sangat menyedihkan, wajah cantik itu berpura-pura tegar, ia mengucapkan kebohongan lalu kini tersenyum seolah kuat. "Apa yang membuatmu seperti ini?" "Apa? Aku kenapa? Udah malam Air, pulanglah. Besok Dev akan tiba, dia sangat mengkhawatirkan aku di sini. Suamiku selalu seperti itu, dia bukan seperti yang kau ucapkan. Kau tidak kenal dia. Apa yang kau ceritakan ini?" "Berhentilah Via." Tatap air wajah Via. "Kenapa? Kau iri tidak punya pasangan?" "Aku menceritakan suamiku, papa sudah lebih baik. Aku di sini bukan karena takut, tapi mencari angin. Ini barusan Dev menghubungiku." "Dev yang mana?" Tarik air tangan Via yang memegang ponsel itu. "Jangan sakiti hatimu dengan ucapan-ucapan semangat yang berisi kebohongan. Apa maksudmu?" Tepis Via tangan Air. "Pulang Air, sudah cukup bantuanmu. Aku juga sudah menyampaikan ucapan terima kasih Dev kepadamu." "Stop Via, jangan lukai hatimu sendiri. Kita bahkan tidak mengenal. Tapi entah kenapa semesta membuatku tahu tentang keluargamu, yang kau alami, yang terjadi. Semua cuma kebetulan, jangan berpikir apapun. Jika suamiku di sini dia yang akan mengurusi semua bukan orang asing ini, di mana dia? Di mana? Tidak ada yang melarangmu untuk tetap menghidupkan dia di hatimu, tapi kau harus menerima kenyataan dia sudah tidak ada lagi, apa maksudmu?" Via melotot marah. "Dia sudah pergi Via, dia sudah tidak ada lagi di dunia. Berhenti membuatmu merasa lemah tanpa dia, sepeninggalannya. Kau bisa Via, kau bisa." Via berkaca-kaca lalu menjatuhkan dirinya kembali duduk. "Akhirnya Air tahu tentang meninggalnya Dev, aku tidak butuh simpatimu, terserah. Kalian ingin mengatakan apa? Devku masih hidup, aku tidak akan mengatakan apapun. Jadi pergilah." Air ikut duduk di sebelah Via, ia mencoba menenangkan wanita itu. "Mengakui kelemahanmu tidak akan membuatmu kalah. Kita tidak saling mengenal tapi aku melihat sosok tangguh ada padamu. Pulanglah Air, aku tidak mau mendengar apapun, tidak ada yang perlu kau dengar. Apa rencanamu selanjutnya? Tidak melihat kau di sini lagi, ya setelah kau keluar dari sini." Air lalu berjalan ke pintu ruangan perawatan itu, ia melihat papa Via sedang tertidur dengan lelap. "Kau belum makan? Ayo cari makan di depan. Pergi, aku tahu kau kesini lagi karena kasihan kepadaku. Aku tidak butuh. Walaupun Dev sudah meninggal, tapi aku merasakan dia selalu bersamamu. Aku merasakan dia menemaniku. Aku kuat, aku bisa. Hidupmu harus terus berjalan, merasakan dia ada bersamamu bukan masalah. Yang menjadi masalah kau menjadi tidak terkendali, kau membuat kehidupanmu terus terbelenggu dan berhenti. Kau bicara apa? Hentikan omong kosongmu." Via lalu meninggalkan Air masuk ke dalam ruangan orang tuanya itu. Hari beranjak malam, Air masih berada di luar ruangan perawatan, sementara Via sudah duduk di sebelah sang papa lalu menjatuhkan kepalanya di pembaringan itu. Via seperti kelelahan sekali, dalam tidurnya pun ia mengeluarkan air mata. Rain lihat di sana beberapa menit saja Via sudah memejam, ia tampak begitu menyedihkan. Air lalu nekat masuk ke dalam ruangan itu, ia tatapi wajah yang memejamkan mata itu,
Via tampak berantakan sekali, kotor dan penuh air mata. Air lalu mengambil sebuah selimut yang tidak terpakai di kaki Airlangga untuk menutupi tubuh Via. Via meracau tidak jelas saat kain itu menyentuh tubuhnya. Papa, Via nggak suka. Papa, Via sendirian, Papa. Via meracau sambil menangis di sana. Air tidak ingin membangunkan Via, ia lalu mengusap-usap lembut pundak Via yang sudah tertutup selimut itu memberikan ketenangan. Dalam mimpinya pun Via menjelaskan tentang dirinya. Ya, benar dia kesepian, mungkin Via kehilangan sosok papanya dahulu, Air mengambil kesimpulan. Pagi hari di ruang makan keluarga Raina Jaya, Rain dan Gabina juga nenek dan kakek sedang menyantap sarapan di sana. Suara piring dan perbincangan kecil terdengar jelas di tempat itu. Mau makan apa mas? Tanya Gabina siap menghidangkan. Pecek lele alias pecel lele. Jangan cari keributan mas, ini masih pagi, bisik Gabina pada suaminya itu. Kamu tahu nggak? Nggak, diam dulu, aku mau cerita. Mau sarapan atau mau cerita? Gabina memajukan bibirnya sebal. Ya udah nggak jadi cerita. Makan nasi goreng ya, mau. Terserah, Rain pasrah dengan pilihan Gabina dan seketika piringnya sudah berisi nasi goreng, jadi tadi mau bercerita apa? Nggak jadi, mood aku hilang. Gabina pun mulai menarik sebuah kursi untuk duduk di sebelah suaminya, ngambek Bairin. Suasana makan tampak lengang, hanya Gabina dan Rain yang berisik, biasanya akan ada Air yang tiba-tiba muncul namun hari ini dia tidak ada. Rain, kemarin Air libur. Dia tidak ada dipertemukan, tanya kakek. Lagi membungkus jodohnya, apa? Serius, Air bersama seorang wanita. Rika antusias. Nenek inginnya. Kau tanya kembali, sudah pasti wanita. Kau pikir ada di keluarga ini yang menikah dengan sesama jenis? Bagaimana jika jodohnya? Mata Rika membola, kau serius Rain? Kau jangan bercanda, Air tampan, dia pintar dan kurasa cukup mapan, banyak wanita yang mau sama dia. Bagaimana bisa dia tertarik dengan sejenisnya? Kan aku sudah bilang, jika jodoh mau apa? Rain stop, kau membuat nenekmu merinding. Tidak, cucuku normal. Dia normal. Pernah melihat dia membawa wanita. Astaga, Rika sok. Rika membenarkan ucapan Rain itu, jadi benar dia tidak. Aku harus mengabari mamanya, Nuala harus. Tahun ini, Rain jangan bercandain nenekmu, tegur Hans. Kakek, terimalah kenyataan. Tidak terima kasih. Aku tidak percaya kata-katamu Rain. Setua ini saja aku masih selera dengan wanita apalagi dia. Sanggah Hans. Apa-apa, tegur Rika suaminya, wanita mana lagi yang membuatmu selera? Tuh kan, mas, kamu bikin ribut deh. Tegur Bina. Rika lain versi muda. Berhati-hatilah Nek, di zaman seperti ini pria seperti kakek sangat laris di pasaran, mereka menyebutnya sugar daddy. Coba cium kausnya saat pulang bekerja, jika masih aroma sabun yang segar artinya kakek, tika nenekmu marah, aku pastikan proyekmu dengan megaing gagal. Rain, kaus mana yang pernah bau sabun? Semua kaus dalamku beraroma minyak sereh, minyak kelapa bahkan minyak kapak saat musim hujan tiba, kau paling tahu apapun tentangku Rika Wardoyo Renjani. 1 hour later. 85 menunggu. Pagi-pagi Air membawakan makanan dan beberapa barang untuk Via yang ia beli di seputaran rumah sakit, namun wanita itu belum bangun, ia masih tidur seperti malam tadi menyandarkan kepalanya di sebelah sang papa. Sementara Airlangga terlihat sudah bangun. Hai nak, kau masih di sini, ucap pria tua itu. Air yang sedang meletakkan makanan lalu menoleh, pagi om. Bagaimana keadaannya? Ya ini sudah lebih dari baik, mungkin bisa pulang hari ini. Terima kasih sudah menemani Via, ngomong-ngomong kau juga tinggal di Australia. Air mendekati lelaki itu. Oh bukan, aku tinggal di Jakarta. Oh iya saya lupa, kau ipar Gabina. Lihatlah Via, dia tidak seharusnya di sini. Mintalah dia pulang nak, om sudah lebih baik. Om akan menyelesaikan semua masalah om. Via khawatir jika om di sini sendirian, tidak nak. Om punya beberapa adik di luar kota. Harusnya Via bisa menghubungi mereka, tapi Via tidak mau merepotkan memilih sendirian. Ini adalah kesalahan Om menikahi orang yang salah. Maka Om harus menyelesaikannya. Percayalah semuanya akan baik-baik saja. Ya saya harap seperti itu. Kalian punya hubungan.
Lelaki tua itu mengulas senyuman. Via kehilangan suaminya yang bahkan saya belum pernah melihatnya secara langsung. Saya belum sempat menemui Via bahkan sampai Dev meninggal. Om titip Via nak, Om. Terlalu banyak memberikan kesedihan untuk Via, mulai dari perceraian Om dan Mama Via, Om menikah lagi hingga harus mengikhlaskannya pergi bersama mamanya. Titip Via, sebenarnya saya dan Via, kenapa kau dan Via, kalian sudah memutuskan untuk menikah. Om setuju, menikahlah. Om melihat kau adalah orang yang setia dan bertanggung jawab. Mata tua Airlangga berkaca-kaca, berilah warna di hidupnya. Warna itu mungkin sudah lama pudar setelah pernikahan kami kedua orang tuanya hancur dan warna itu menjadi hilang saat Dev pergi. Selamat pagi. Tidak lama dokter dan beberapa perawatan datang untuk memeriksakan keadaan Airlangga. Selamat pagi dokter, balas Air. Air. Lalu mendekati punggung Via memberi pukulan kecil di pundaknya guna membangunkan. Via lalu terjaga dan betapa terkejutnya dia saat melihat di ruangan itu sudah ramai orang. Sudah pagi. Mandilah. Itu pakaiannya. Tunjuk Air sebuah paper bag. Papa. Air mendorong Via Yari kebingungan untuk meringkir dari sana. Kau butuh mandi, pergilah. Air mengambil bungkus pakaian untuk Via itu dan membuat Via masuk ke dalam kamar mandi. Via yang masih setengah sadar pun pasrah, sementara Air yang menemani Airlangga di sana. Ia yang mendengar semua ucapan dokter tentang kesehatan orang tua Via ini, ternyata orang tua Via memang mempunyai penyakit paru-paru, dan sebenarnya ia harus menjalani pemeriksaan rutin hanya saja semua seperti yang Via katakan. Helra istrinya itu tidak mau memeriksakan hanya diberi obat-obatan saja. Nanti akan ada pemeriksaan rutin sebulan sekali, Pak Airlangga harus mengkonsumsi obat-obatannya rutin sebelum semakin parah. Baik dokter, terima kasih bantuannya. Ya hari ini sudah boleh pulang, sebaiknya diperhatikan kondisinya. Hindari asap rokok dan banyak beristirahat juga hindari junk food. Terima kasih dokter. Tidak lama dokter dan para perawat itu keluar Via juga selesai mandi. Ia masih saja bingung menatap pada Air yang kenapa masih di sana. Kenapa masih di sini? Ucapnya. Karena kau masih di sini, kau tidak mandi. Kamar menandi rumah sakit juga menakutkan. Bukan urusan meru. Via melewati Air. Air lalu menarik tangan Via. Kau akan membawa papamu kemana? Dia memintamu pulang. Apa urusanmu? Kedua mata mereka bertemu, Air sengaja menatap Via. Ia ingin melihat respon wanita ini saat ditatapi seperti ini. Dan Via cepat membuang wajahnya tidak bersedia saling tatap atau dia tidak bisa menatap mata Air. Papamu jauh lebih baik, dia ingin adik-adiknya datang, kenapa kau mengatakan tidak ada saudari? Aku mengatakan yang sebenarnya. Itu saudari papa dan mereka bukan di Jakarta. Via, lihatlah papamu sudah sembuh nak. Via menepis tangan Air lalu menghampiri sang papa, kini sang papa benar-benar jauh lebih baik dari kemarin saat mereka bawa ke rumah sakit ini. Via mengusap lengan sang papa, ia merasa lega sekali orang tuanya bisa melewati ini. Ketakutannya akan kehilangan orang yang disayanginya lager berkurang. Papa jangan sakit-sakit lagi. Ya nak, papa sudah lebih baik. Kau bisa pulang. Mamamu pasti mengkhawatirkanmu. Satu lagi segeralah menikah, selagi papa sehat, restu papa bersama kalian. Apa? Papa salah paham. Ya om salah paham. Aku dan Via ingin menikah di hadapan mamanya juga. Air menimpali. Netra Via membola. Kau sehat? Ya sangat sehat, izinkan aku mengenal putrimu lebih jauh Pak Airlangga. Via merasa tidak suka mendengar itu, sungguh jangan pernah ada harapan apapun di sini. Selain dia yang tidak ingin menikah lagi, Via juga tidak ingin membuat sang papa berharap dan berpikir jauh. Ayo keluar, tarik Via paksa tangan Air. Tunggu, apakah kau setuju jika aku menjadi menantumu Pak Airlangga? Aku akan berusaha memberi warna seperti harapanmu. Tentu saja, aku mempercayaimu nak. Air berhenti. Tarik Via tangan Air kuat untuk keluar dari sana. Kau sudah tidak waras. Jangan lakukan itu. Kau memberi harapan untuk orang tua yang tidak tahu apapun sebenarnya. Izinkan aku mengenalmu, sekarang aku mengerti kenapa dalam satu waktu semesta membawa aku masuk ke dalam hidupmu bahkan nyaris tahu akar-akarnya. Mungkinkah ini jalan jodoh kita? Kau jangan mengarang, jodoh apa? Semuanya hanya kebetulan dan tidak disengaja. Aku tidak mungkin menikah dengan orang asing, kita dua orang yang tidak saling mengenal. Asing, kita sudah mengenal lama.
kau bahkan tahu keluargaku. Hanya saja kita belum, hentikan omong kosong Muair. Hubungan pernikahan bukan sebuah mainan. Dan aku juga tidak akan pernah menikah lagi. Kumohon jangan mempersulitku, jangan membuat papa berharap yang tidak-tidak. Mari akui kita tidak saling kenal, kau hanya datang karena ketidaksengajaan saja. Mari kita saling mengenal. Tatap air netra Via serius, apa yang kau takuti? Dev sudah bahagia di sana, kau mungkin juga harus demikian. Aku bahagia, aku selalu bahagia. Via menahan dirinya untuk tidak menangis atau memperlihatkan kelemahannya. Air lalu menggelengkan kepalanya. Kau selalu menyakiti dirimu sendiri, kau menyiksa batinmu dengan terus menghidupkan dia dirimu. Aku mungkin tidak akan memberikan warna seperti Dev, tapi aku yakin bisa memberimu warna lain yang lebih baik. Via terkekeh kecil, kau bicara apa? Ayo saling mengenal. Stop air, aku bilang tidak ya tidak. Tidak akan ada yang bisa membuatku menggantikan Dev. Dia pasti di sana juga ingin kau menggantikannya. Aku tidak tahu hal gila apa yang mendorongku seperti ini. Tapi aku yakin kita bisa memulainya. Izinkan aku masuk ke dalam hidupmu, Via. Tidak air, aku tidak bisa. Aku siap menunggu, kau bisa memikirkannya sebelum kembali. Sebaiknya kau tidak perlu seperti ini, masih banyak wanita dan gadis-gadis di luar sana yang lebih dan bisa kau peristri. Kau pria yang baik sekalipun aku selalu menyangkalnya. Tapi mengertilah air, aku masih belum bisa melepaskan Dev dari hidupku dan mungkin tidak akan pernah. Jangan terburu-buru mengatakan tidak, bisa jadi kau akan berubah pikiran, aku akan menunggu jawaban itu Via, sampai nanti kau kembali ke Aussie. Air lalu kembali masuk ke dalam ruangan air langga. 6 hours later. 86 batuk. Selamat pagi my wife. Sapa Rain. Gabina yang bergulung diri di dalam selimutnya sembari berusaha membukanya. Gabina lalu menggeliatkan tubuhnya, waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Gabina merasa sedang tidak enak badan, ia memutuskan kembali tidur kembali ketika subuh hari. Jam berapa mas? Jam 8, masih lemas. Usap-usap Rain tubuh istrinya itu. Sedikit lebih baik, aku tiba-tiba rindu pulang ke rumah mas. Rindu rumah bapak, ayo kita nginap di sana. Tapi aku juga rindu bapak. Bapak kalau ditelepon suka susah diajak ngobrol. Mau jenguk bapak. Next time deh, kan kata dokter aku nggak boleh melakukan perjalanan jauh dulu. Masuk ke desa jalanannya jelek banget dan jauh. Aku takut nanti malah terjadi yang enggak-enggak lagi di sana. Sabar, nanti di bulan-bulan berikutnya mungkin sudah lebih baik dan kita bisa jenguk bapak di kampung. Bagaimana kalau kita pulang ke rumah bapak beberapa hari mungkin? Kita juga belum sempat melihat barang-barang yang baru digantikan. Ya, tapi bapak sudah meminta Pak Dudung merapikan di sana. Ayo kita berangkat sekarang, usap Rain kepada istrinya itu lalu ia kecupi. Mau, tapi sebelumnya kita ke supermarket ya, aku mau beli beberapa makanan dan buah-buahan. Oke, tapi sebelumnya juga, aku mau dipijat, mas. Rengek Gabina, pijat, gampang. Rain mulai menggerakkan tangan besarnya menyalip ke punggung piyama tidur seksi Gabina, lalu mengusap-usap lembut di sana. Pijat mas, bukan meraba-raba. Hamil muda nggak boleh memijat, kalau seperti ini boleh. Mas, badan aku itu lagi nggak enak, kalau gitu bukan malah jadi enakan malah nimbulin rasa lain. Mas, kamu genit deh. Kesal Galbina saat tangan Rain semakin berkelana kemana-mana. Mas. Namun Rain malah semakin mempermainkan istrinya itu. Mendekatkan wajahnya pada ceruk tengkuk Gabina, menepis rambut panjang istrinya itu lalu memberi banyak kecupan-kecupan di sana. Berhenti Gabina menjawab lama, tampaknya dia mulai menikmati. Ya udah berhentilah. Namun bibirnya berucap tidak sesuai dengan hati. Oke, ayo berangkat sekarang. Rain bergegas turun, kini wajah Gabina sudah cemberut. Kamu kehilangan nafsu ke aku ya mas. Rain yang sudah turun menoleh lagi ke belakang, salah lagi. Katanya badan kamu nggak enak. Minta aku berhenti, ya nggak ada sih, aku cuma nanya aja, ya udah aku mau siap-siap. Jika seperti ini artinya dia marah, kata berhenti bagi Gabina berarti. Lanjut, Rain lantas membuat Gabina kembali bertelentang di ranjang dan segera menyingkap piyama seksi istrinya dan membuat G-string yang masih Gabina kenakan terlepas paksa. Rain melucuti paha istrinya,
menelusupi sesuatu di sana. Tubuh Gabina menggelinjang oleh sentuhan-sentuhan lembut Rain yang begitu hati-hati. Kedua benda di atas tubuh Bina tidak ketinggalan menjadi sasaran Rain yang seperti mendapatkan mainan, sampai kemudian penyatuan terjadi, kedua mata menatap penuh cinta. Kedua tangan mereka menyatu pada sela-sela kosong jemari, keduanya tampak sangat menikmati pergulatan ini. Sebuah penyatuan nikmat yang tidak hanya menjadi sebuah bonus menikah namun juga sebagai pupuk penambah rasa cinta dan saling memiliki. Sampai akhirnya permainan berakhir, nafas Gabina terdengar begitu kelelahan. Rain yang berada di sebelah istrinya itu langsung bangkit. "Apakah baik-baik aja sayang?" Lelaki itu juga langsung melihat wajah Gabina lalu turun pada perut rata Gabina ia terbuka. "Ya, sepertinya." Rain kemudian beringsut dan memeluk perut istrinya itu. "Anak kuat, anak papa mama kuat." Kecupan-kecupan pun Rain daratkan di sana, betapa ia sudah membuat Rain merasakan kehangatan dan merasakan sebuah ikatan. "Papa love you." Mas ingin anak apa?" "Terserah, apapun itu yang terpenting ibu dan anaknya sehat." "Ayo mandi." Ajak Gabina berangsur turun sambil memegangi pakaiannya yang sudah Rain buat berantakan. Rain tertawa melihat itu, ia pun ikut turun mengikuti Gabina yang berjalan ke kamar mandi. Alih-alih mau segera mandi, Gabina malah mengisi air dalam sebuah bathtub besar di sana. "Berendam. Kenapa? Ibu hamil butuh relaksasi. Aku mandi bersih dulu lalu berendam." Tinggalkan Gabina batin itu segera membersihkan dirinya. Rain tidak mau berkomentar. Ia pun lalu pergi ke sisi lain untuk membersihkan rahangnya yang sudah dipenuhi rambut-rambut halus. Keduanya sibuk dengan aktivitasnya masing-masing sampai akhirnya Gabina menyudahi bersih-bersihnya dan melanjutkan aktivitasnya untuk berendam. Tidak lupa sebau bola sabun ia masukkan, lalu mengacak-acak air di dalam sana. Saat Gabina hendak masuk Rain memegang tangannya, "Tikut," kata laki-laki itu. Dengan sedikit berat hati. "Nggak menasalah." Rain tidak peduli, yang terpenting ia ikut masuk juga. Rain berada di sebalik punggung Gabina, ia bersandar pada ujung batup, sementara Gabina tampak mulai menyalakan lilin aroma terapi di sana. "Aroma apa ini?" "Eucalyptus, citrus, lavender campur-campur. Sangat bukan suamimu." "Aku tahu." "Ya udah pergilah tempati kamar sendiri." Rain lalu menarik istrinya itu untuk bersandar di dadanya, sering melakukan ini. "Boro-boro mas mau berendam pakai ember baby. Paling juga kalau stay vacation sama via ke penginapan, di rumah bapak cuma ada bak mandi dari susuna bata dan semen. Kamu sangat bukan pria melakukan hal seperti ini. Kamu lihat kamar sebelumnya tidak ada batupnya kan?" "Enggak juga sih, ini kan tuat relaksasi. Banyak kok pria melakukan spa terus berendam." "Tidak dengan suamimu. Tapi coba jujur deh, nyaman nggak seperti ini? Suasana tenang, ada wewangian, airnya hangat. Sama istri, bebas pegang-pegang." Tambah Rain. "Kamu aku tuh serius tahu." "Ya serius, ya." "Ya, bolehlah sesekali." Rain mulai memainkan rambut panjang Gabina dengan satu tangannya lagi bergerak di perut istrinya itu. Suasana ini buat ngantuk, Gabina lantas tertawa. "Kamu romantis deh. Ayo ngobrol biar nggak ngantuk." "Ngobrol apa?" ucap pria yang masih terus mengusap-usap perut Gabina itu. "Oh iya mas, aku masih penasaran sama kejadian waktu kita perjalanan tugas luar kota yang kamu lompat itu. Kamu nggak waras. Kamu menyebalkan. Aku sampai hari ini bingung gimana itu bisa terjadi. Kamu tahu nggak aku jadi sasaran kemarahan keluarga kamu tahu." Cubit kuat Rain pada lengan suaminya itu. "Au, sakit, lompat kemana?" Rain tertawa. "Ke neraka. Buruan ceritain kenapa waktu itu kamu lompat, kamu bisa. Bayangin gak sih kalau saat itu kami meninggal atau lupa ingatan?" Rain mulai mendusel-duselkan hidungnya pada pundak mulus Gabina, ia juga menertawakan kejadian bodoh kala itu. Pria bodoh. Entahlah, mungkin pria itu merasa bersalah karena cerita seorang wanita yang mengatakan hidupnya menderita. "Kamu kan mabuk?" "Kamu nggak, hanya mabuk, bukan matikan." Walaupun tidak terlalu jelas menangkap tapi saat itu aku sakit hati mendengar cerita wanita itu. Peluk Rain istrinya itu kembali mengecupi pundaknya. "Entah kenapa mendengar dia sakit aku juga merasakan sakit, andai aku tahu sejak lama mungkin aku bisa datang lebih cepat." Haruskah bisa dipercaya? Suamimu sudah tua, sudah bukan masanya lagi untuk mengutarakan.
Dusta. Lalu melompat dari atas dan hampir kehilangan nyawa itu juga bukan sebuah bukti bagaimana kesungguhan pria ini. Kurasa itu bukan bukti kesungguhan tapi kebodohannya. Gabina lalu tertawa. Ya dia sangat bodoh, tapi aku cinta dia. Gabina kemudian menoleh ke belakang dan menahan kepala suaminya untuk ia cium bibirnya. Rain tertawa atas perbuatan Gabina, istrinya sudah berani melakukan ini. Dengan senang hati Rain pun menyambut ciuman itu. Ciuman berlangsung lembut hingga berangsur menggebu dan posisi Gabina juga berpindah menjadi menghadap kepada Rain. Kedua tangan Gabina melingkar di leher suaminya itu, kini dia yang menjadi lebih agresif. Jujur Gabina merasa bukan seperti dirinya tapi semuanya mengalir begitu saja, ia menjadi begitu handal tanpa perlu diajari. Sampai akhirnya pergulatan kembali terjadi. Suara lenguh memecah heningnya tempat itu, namun keduanya masih selalu ingat untuk berhati-hati mengingat kehamilan Gabina. สวัสดีคุณบุญ ในตู้ระวังเด้อลูกค้าสั่งคาปูมาบอกว่านมมันไม่สตรีทเป็นลาเต้แทนไหม